Nah, mulai pembuatan teman-teman, mulai pembuatan ini ya, lenjernya ya. Nah, ini air yang bakal untuk rebus, kita kasih minyak sayur sedikit supaya dia itu tidak lengket. Kita besarkan apinya. Kita mulai, kita cetak ya. Gak usah besar-besar ya teman-teman, sekecil-kecil, kecil-kecil aja. Kita bikin cetak seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus lakukan sampai adonan selesai ya, adonan habis ya. Enaknya itu sebenarnya menggorengnya di bawah teman-teman, rebusnya ini ya. Tapi karena saya males mau ke garasi ya. Besarnya kira-kira aja ya, selera masing-masing ya teman-teman. Jadi yang untuk melapisin di bawah ini harus dikasih tepung ya teman-teman, supaya dia tidak lengket dengan kawan-kawan yang lain gitu ya. Besarnya segini-gini aja ya, gak usah terlalu besar. Kita besarkan apinya supaya dia lekas mendidih ya. Asinnya dikurangi juga nggak apa-apa teman-teman, adonannya ini ya, karena cukanya sudah manis pedas asin ya, masam. Cukanya itu pakai bawang putih sama cabai rawit sama asam jawa ya teman-teman, gula batok, udah itu aja, nggak ada lagi yang lain, nggak ada pakai cuka ya. Asamnya itu pakai asam jawa ya. Jadi tandanya kalau dia sudah ngapung, kita rebus, udah nimbul, itu tandanya sudah matang.
Kalau ada kemauan tuh teman-teman ya, pasti bisa. Bahannya pun juga nggak mahal. Kalau ikan kakap nih 1 kilo paling isinya 1 kilo 38 ataupun 40.000 ya. Yang sudah dihaluskan ya. Ada yang harga murah teman-teman, ada yang harga 15.000. Cuma ya itu ikannya ikan cucut ya. Kita masukkan teman-teman ya, sudah mulai panas dia. Biar aja. Gulungnya itu harus padat teman-teman ya, supaya dia tidak retak ya, tidak retak. Saya ngambil baskom dulu ya.
Di rumah nih pun juga nggak ada orang teman-teman. Ini anak saya pergi sama ponakan yang kecil. Saya tuh sama suami saya di kamar, dia namanya sakit gitu ya teman-teman. Jadi nggak banyak orang juga saya tuh di sini. Dudung saya santai, libur namanya ya. Saya mempersiapkan yang sudah matang nanti diangkutin masuk ke dalam situ. Kalau saya di warung itu cuma berdua sama suami saya. Kalau ini masih ada anak menantu pulang dari proyek ya. Kita siapkan teman-teman ya. Belakangan saya mau buat yang isi telur ya teman-teman. Ini cukanya teman-teman, 1 panci, buatnya 2 kilo gula. Cukanya itu cukup bawang putih sama cabai sama gula Jawa, gula ini ya, gula batok ya, sama asam Jawa. Sudah, nggak ada pakai bumbu-bumbu yang lain ya. Nggak ada lagi pakai Masako, nggak ada pakai lagi MSG, nggak ada ya teman-teman. Bawang putih, cabai, gula ini ya, gula batok sama asam Jawa. Udah kita rebus dulu gulanya sama asamnya, kita saring karena kan dia banyak kotorannya ya. Kita saring, baru kita rebus lagi bawang putih yang sudah kita blender tadi sama cabai rawit, baru kita masukkan. Kita kasih garam, kita cek rasanya seperti apa gitu ya. Kalau empek-empek ini tergantung dengan cukanya ya. Kalau cukanya itu enak, empek-empeknya pun juga ikut enak karena dia kayak cecelannya gitu ya, saus ataupun ininya ya, apa ya, cukanya lah. Nggak tergantung dengan pempeknya. Ubi yang bikin pempek cakar ayam itu yang ubi kita potong-potong seperti kayak dikorek itu,
kita kasih telur sama tepung gandum. Nah, kita kasih cuka seperti itu. Oh, mantap teman-teman. Kalau untuk makanan cemilan hari-hari gitu ya. Kalau nggak mau ribet, nggak mau pakai ikan, nggak mau mahal-mahal. Jadi konten saya itu tidak jauh-jauh dari masak-memasak ya teman-teman. Dari dapur lah intinya, itu nggak ada yang dari lain-lain. Karena saya termasuk hobi juga di dapur. Kalau untuk keluarga teman-teman, untuk keluarga kecil, bikin aja tuh 1 kilo sagu, 1 kilo ikan atau setengah kilo gitu ya, selera masing-masing ya. Gak pakai ikan pun juga nggak apa-apa, namanya empek-empek, nggak ada pakai ikan ya, empek-empek yang nggak ada ikannya. Nggak harus semuanya pakai ikan ya teman-teman, tapi kalau nggak ada ikannya, ngadon itu dengan air panas kayak itu ya teman-teman. Ngadon itu dengan air panas, namanya itu empek-empek dos. Boleh langsung digoreng, boleh juga direbus, boleh diisi bihun, boleh juga diisi pepaya muda ya, seperti itu. Jadi nggak harus pakai ikan ya. Kalau yang kiranya rumahnya jauh dari pasar, ataupun mungkin nggak suka pakai ikan, ataupun mungkin dananya terbatas dengan ikan gitu ya. Pandai-pandai kita ya teman-teman untuk nyiasatin hidup itu, nggak harus mau mewah. Hidup jangan gengsi teman-teman, jangan malu, yang penting kita berusaha, nggak boleh malas, harus tetap semangat, harus optimis. Rezeki itu sudah ada takarannya teman-teman, yang penting kita berusaha gitu ya. Ini mau dijual pun juga bisa. Kalau dijual ini, kalau kita mau beli yang di tempat empek-empek yang mahal itu tuh 12.000 satunya. Hari ini saya tuh nggak ngebon teman-teman, aturan ke kebun ya, bersih di depan rumah tuh, sehari lagi lah buang rumputnya. Tapi anak saya suruh buat ikan ini, buat empek-empek, dianya nggak bisa, malas dia. Maklum lah namanya anak muda, lagi masih ada orang tuanya ya, orang tuanya itulah. Kita aduk dulu ya teman-teman, supaya dia itu nggak lengket ke dalam pancinya ya, biar dia tidak lengket. Jadi kita aduk dulu, gunanya kita kasih minyak supaya dia tidak lengket ya, dengan satu dengan yang lain.
teman-teman, berdiri terus. Saya gotong kursi teman-teman, capek saya berdiri. Dapur yang untuk masak saya itu sempit teman-teman. Yang dapur untuk masak saya itu sempit. Di samping sumur ya. Di samping sumur saya manfaatkan buat dapur. Dulu nggak di sini, di tengah-tengah sana, tengah-tengah situ ya. Karena saya itu dulu tuh buat pesanan kue, ngotak-ngotak kue. Jadi saya harus lapang, jadi makanya tuh saya pindah ke sini di tengah itu untuk bikin snack, untuk kalau pas pesanan kue-kue gitu ya, untuk di kantor-kantor gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi saya pindahkan ke sini daripada ada ruangan yang tidak terpakai gitu. Jadi sumurnya saya tutup dengan semen, saya cor, tapi bisa dibuka ya teman-teman. Nah, di atasnya kita buat tempat sendok, buat tempat gelas, kopi, gula, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan ruangan yang ada. Jadi kalau pas acara saya masaknya itu ke garasi teman-teman. Kompor yang besar saya angkat di garasi itu ya. Seperti itu. Jadi di sini untuk masak dapur hari-hari jadilah. Keluarganya nggak banyak juga teman-teman. Jadi kalau persimpangan orang dua nggak muat teman-teman, apalagi badan saya ini kayak gajah duduk ya, gemuk ya. Kalau anak saya ya badannya kurus. Tapi biarlah, dapur kecil nggak apa-apa. Dapur kecil nggak apa-apa teman-teman, yang penting hatinya besar. Aturan saya ke kebun bersihin. Jadi target saya ini anak-anak pas libur saya bersihin kebun. Anak-anak sudah masuk, saya sudah selesai kebun saya, mulai jualan lagi gitu teman-teman ya. Saya itu jualan itu mulai sore, habis asar gitu ya. Jadi saya itu nggak jualan sampai dari pagi. Saya jualan itu termasuk untuk anak-anak sekolah ya, anak-anak ngeles di Ganesha ya, cabang Bandung itu. Jadi saya jualan itu seperti itu. Udah mulai mendidih teman-teman, udah mulai ngapung. Lihat, udah mulai dia umep dia ya, sudah mulai umep dia. Sudah mulai ngapung dia. Sudah mulai ngapung teman-teman. Sudah mulai ngapung, sudah mulai diangkatin ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau udah ngapung tandanya dia sudah matang, seperti kayak kita bikin klepon gitu ya. Tapi kita biarkan dulu sampai betul-betul matangnya sempurna gitu ya.
Kalau nanti ada yang kepengen mau tanya-tanya gitu ya, mau tanya-tanya tentang resepnya, tentang apa gitu ya, tapi yang di lingkaran kita masak-memasak ya, kalau saya tahu nanti saya tunjukkan ya, saya kasih tahu gitu kan. Nanti di deskripsi saya itu kan ada nomor WA saya ya, itu boleh juga menghubungi saya. Tapi kalau tanya tentang masak ya teman-teman, kalau yang lain-lain saya tidak mengerti ya, kalau mungkin masak mau masak gitu ya. Anak saya itu ke pom bensin teman-teman, sama belanja pom bensin, isi bensin dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat. Nah ini teman-teman, udah matang dia ya. Dia pakai minyak teman-teman, rebusnya ini nggak banyak sih, paling-paling 3 sendok gitu ya, 3 sendok makan ya, supaya dia tidak melengket ya satu dengan yang lain ya. Kita masukkan yang ini, bismillahirrahmanirrahim. Nanti belakangan baru bikin selam ya teman-teman. Kalau selam itu juga sama, langsung dimasukkan, tidak bisa didiamkan seperti ini karena dia nanti telurnya dia pecah dia. Saya itu ya nggak bisa pinter-pinter amat ya bikin pempek, tapi kalau untuk makan sekeluarga ataupun mungkin di hari lebaran gitu bisa, daripada beli ya teman-teman. Beli itu mahal, uangnya nggak punya saya. Saya nggak punya uang teman-teman kalau mau untuk mewah-mewah tuh beli-beli. Jadi saya itu karena saya itu bisa buat sendiri, jadi saya lebih senang saya buat sendiri ya teman-teman. Kalau buat sendiri itu teman-teman tahu selera kita sendiri, mau pedas, mau manis, mau asin gitu ya, cukanya ya. Jadi tanpa bahan pengawet, tanpa ada yang ini ya, lebih higienis tentunya ya kalau kita buat sendiri. Ini untuk bikin tekwan teman-teman ya, untuk bikin tekwan ini enak ini. Nah adonnya sama seperti ini ya teman-teman, cuman kalau tekwan tuh lebih agak lembek sedikit, kita
diambilnya itu secuil-secuil kayak gitu ya, direbusnya itu seperti itu, kecil-kecil gitu ya, gini-gini gitu ya, direbusnya itu. Saya itu di depan tuh teman-teman, kalau kepengen mau makan ubi saya tidak beli ya, banyak, bahkan orang yang sering ngambil gitu ya. Pisang seperti itu kalau sobat bedel, untuk daun ubi, pisang, jantung pisang itu selalu ada ya di depan situ, itu termasuk lebar. Jadi saya itu nggak pernah nganggur. Daripada saya nganggur, tidur, sakit semua badan saya nyangkol besi. Nggak saya cangkolin sih, saya buangi rumputnya, langsung saya petak-petak seperti itu teman-teman ya. Astagfirullah. Sampai di sini dulu teman-teman yo. Tapi saya guling. Untung tidak masuk ke tempat tong.